Untuk mulai kegiatan kita pada hari ini, Bapak mohon bantuan Julius David untuk pimpin doa ya. Silakan David. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, tugas untuk minggu ini sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Ya, ada 2 soal penerapan hukum Kepler. Soal itu berkaitan dengan pembahasan soal di halaman 26 sampai 28. Soal nomor 1, nomor 2 di soal latihan dan pembahasan di halaman 26 dan 28 di modul yang Bapak berikan, modul 3.8. Itu sudah soalnya hampir sama persis, ya, sama persis. Cuma yang Bapak bedakan itu tentu saja nilainya, ya. Nah, hari ini Bapak akan mengulang bagaimana menghitung soal latihan yang ada di modul kalian, ya. Bagaimana cara menghitung soal yang ada di modul kalian, ya. Karena di modul itu kan ada beberapa perhitungannya itu melompat. Ya, barangkali kalian belum paham. Bapak harap setelah Bapak beri penjelasan tentang bagaimana mengerjakan soal latihan yang bersesuaian dengan tugas kalian nanti, kalian bisa langsung kerjakan soal tersebut, ya. Langsung dikumpulkan karena tidak susah. Oke, baik, kita mulai dari nomor 1, ya. Kelihatan ya? Di nomor 1 itu yang ditanya adalah kecepatan. Ada 2 orang ini. Kecepatan gerak rotasi sebuah gerak revolusi sebenarnya sebuah satelit mengelilingi bumi kalau di situ, ya. Jadi kalau kita gambarkan ceritanya seperti ini. Ini ada bumi, ya. Ini ada bumi, ada satelit yang di atas ini itu mengitari bumi, ya. Nah, itu kira-kira. Nah, yang mau ditanya itu kecepatan geraknya, ya. Berapa kecepatan gerak benda tersebut, ya. Untuk menghitungnya kita memerlukan pertama ini bumi tadi, ya. Ini jari-jari bumi. Jari-jari bumi itu simbolnya R besar, ya. Yang R besar itu adalah jari-jari bumi. Yang kalau di soal itu besarnya 6.400 meter, ya. Sedangkan berikutnya adalah jarak dari satelit ke permukaan bumi. Jarak dari satelit ke permukaan bumi itu simbolnya H, ya. Nah, dan satu parameter lagi yang kita perlukan adalah gravitasi, ya, gravitasi bumi. Itu saja, ada 3 komponennya. Itu kira-kira, ya. Jadi mau kita itu kecepatan yang mengitari ini dipengaruhi oleh jarak dari permukaan bumi dan jari-jari bumi serta gravitasi bumi, ya. Itu yang dimasukkan dalam soal tersebut. Oke, kita hapus itu penjelasannya karena di gambar di soal itu tidak ada penjelasan soal yang diminta itu, ya. Oke, sekarang kita masuk ke hitungannya. Yang diminta itu adalah PG. Rumus PG-nya itu sama dengan akar GB. GB itu gravitasi bumi dikali dengan masuk R pangkat 2 dibagi dengan R ditambah H, ya. Itu rumusnya. Oke. GB R RH. Bapak buat diketahuinya di bawah ini, ya. Diketahuinya GB itu 10 meter per sekon kuadrat. R itu 6.400.000 meter. H 3.600.000 meter. Itu informasinya, ya. Sekarang kita kerjakan. Gimana cara mengerjakan soal ini, cara menghitungnya? Kita masukkan nilainya dulu. Nilainya kita masukkan. Pertama, gravitasi 10. Ya,
dikali dengan R, jari-jari bumi, 6.400.000 ya, dibagi 6.400.000 ditambah 3.600.000. Oke, kelihatan ya? Bisa lihat ini. Langkah yang pertama kita kerjakan yang mana? Kita kerjakan yang bagian bawah dulu. Yang 6.400.000 ditambah 3.600.000. Berapa dapatnya? Yang atas tetap 10 dikali, ini kuadrat ya, ini kuadrat, salah, 6.400.000 kuadrat. 6.400.000 tambah 3.600.000 berapa? Halo? 10 juta, Pak. Oke, 10 juta. 10 juta. Udah, sekarang bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Kita ingin membuang 10 yang di atas. Cara membuang 10-nya, kita buang 10, kita hapus 1 0 di sini. Kan ya? Buang 10-nya ini caranya buang hapus 0. Selesai dah. Sekarang persamaannya hitungannya menjadi di atas itu 6.400.000. Oke, kita terima dulu ada masuk. Bentar ya, kita terima dulu. 6.400.000 kuadrat dibagi, karena dibuang 1 0-nya 10 juta menjadi berapa? 10 juta dibuang 1 0, sisa berapa? Pak. Berapa? 1 juta. 1 juta. Oke, 1 juta ya. Sisa 1 juta. Oke, 1 juta. Sekarang langkah berikutnya apa? Kita buang akarnya. Bagaimana cara membuang akarnya? Yang di atas dulu. Pangkat 2 dengan akar itu saling meniadakan. Ya. Akar itu setengah. Pangkat 2 ya. Kalau setengah dikali 2 berapa? 1 kan? Maka kalau yang di atas ini pangkatnya hilang, maka dia keluar dari akar, ya. Yang di atas dulu. Yang di atas itu akar ini meniadakan pangkat meniadakan akar. Jadi total 6.400.000. Cuma tidak ada pangkat lagi. Kenapa? Karena pangkatnya meniadakan akar. Karena pangkat 2 kalau dikali dengan akar setengah jadi 1. Tetap. Nah, sekarang yang bawah bagaimana? 10.000. 10.000 ini kalau kita akarkan, kita ambil bilangannya dulu, selain 0. Bilangan selain 0. 1 diakarkan berapa? Halo? Kalau diakarkan 1 berapa? 1 diakarkan menjadi, halo? Menjadi 1. Iya, 1 tetap ya. Nah, sekarang 0-nya bagaimana? 0-nya ini kita bagi 2. Berapa jumlah 0-nya? 6. 6. Kalau dibagi 2 jadi berapa? 3. 3. 1, 2, 3. Ingat ya? Yang ini diakarkan dulu. Yang di depannya diakarkan dulu. Kami soal di sana bukan satu. Nanti soal yang Bapak berikan itu bukan 1. Jadi diakarkan dulu yang bilangan selain 0-nya, baru angka 0-nya dibagi 2. 1 diakarkan jadi 1, 0-nya dibagi 2 jadi 1.000. Udah. Nah, sekarang tinggal kita bagi. 6.400.000 dibagi 1.000 berapa? 6.400. Iya, tinggal ini dicoret, buang 3. 6.400 meter persegi. Sudah. Selesai nomor 1. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Sekarang kita hapus. Kita pindah ke nomor 2. Soal yang ini, yang nomor 1, itu nilainya Bapak ganti R dengan H-nya saja. R-nya menjadi 1.600, H-nya menjadi 900.
Ya, nanti waktu mengakarkannya dilihat, hati-hati. Ya, karena nilainya bukan satu lagi. Kalau satu diakarkan tetap satu. Ya, tapi kalau bilangan lain diakarkan akan berbeda hasil. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 ini bertanya tentang perbandingan periode dengan diketahui adalah jari-jari. Ya. Persamaannya adalah seperti ini. T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat. Ya. T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Persamaan ini bisa kita ubah matematisnya. T1 per T2 kita kurung kuadratnya jadikan 1. Boleh. Sama dengan R1 per R2 kuadratnya kita keluarkan. Nah, diketahui di sini R1 per R2 itu sama dengan 1/4. Yang mau ditanyakan di sebelahnya. Sekarang kita masukkan nilainya. T1 per T2 ini bukan, sorry ya, ini pangkat 3, sorry, ini pangkat 3, ini pangkat 3, jadi ini pangkat 3, oke, maaf, sama dengan 1/4 pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 3, beda. Sekarang kita pangkatkan ini sebelah tetap T1 per T2 kuadrat 1 pangkat 3 berarti 1 kali 1 kali 1 berapa? 1. 4 kali 4 kali 4 3 kali berapa? 64. 64. Iya. Sudah. Sekarang yang di sebelah kita harus membuang pangkat 2-nya. Ya. Bisalah T1 per T2. Supaya pangkatnya hilang, di sebelah diapakan? Dikasih akar. Iya, kita akarkan. Ya, 1 per 64. Oke, kelihatan ya. Terakhir hasilnya berapa? 1 diakarkan berapa? 1. 64 diakarkan berapa? 8. 8. Oke, jawabannya sudah. Ini. T1 per T2 sama dengan 1 per 8. Itu yang diminta. Ya. Itu yang diminta dari soal nomor 2. Hanya memindahkan akar pangkat. Maka ingat, bilangan akar itu sama dengan pangkat 2. Ya. Karena akar itu adalah pangkat setengah. Ya. Sedangkan pangkat 2 berarti mengalikan 2 kali. Ya. Karena akar dengan pangkat itu kebalikannya. Oke, baik. Bisa dipahami di soal nomor 2? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ada yang perlu dicatat? Sudah? Pak, mau nanya. Iya, silakan. Satuannya itu apa, Pak? Satuan apa? Satuan dari hasilnya. Oh, yang nomor 2 ini tidak ada satuan karena ini perbandingan. Kalau nomor 1 tadi, Pak? Kalau nomor 1 tadi meter per sekon karena dia kecepatan. Ya. Oke, nomor 2 tidak ada satuannya karena dia perbandingan. Ya, perbandingan itu tidak ada satuan. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, tadi selesai David ya. Bapak minta bantuan Galang. Galang, halo? Ya, Pak. Ya, bantu pimpin doa Galang untuk kegiatan kita hari ini. Baik. Sebelum mengakhiri pada pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Galang. Dan yang lainnya semua